Yo, balik lagi sama gue Oki di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Gengs, ladies and gentlemen, so asik buat gue. Gengs, gue hari ini pengen ngomongin tentang part yang terakhir gue bikin. Part yang terakhir gue bikin itu adalah gimana cara tahu kalau dia yang terbaik buat lo. Nah, di part ini gue pengen memfokuskan pada elonya, bukan pasangan lo atau calon pasangan lo. Gitu. Gue pengen kayak, ya oke, lo pengen yang terbaik, cuman apakah lo udah menjadi versi yang terbaik diri lo sendiri gitu ya, dengan standar lo sendiri gitu loh. Atau lo lo merasa kalau lo itu bisa lebih baik dari ini. Di berbagai macam aspek juga gue ngomongnya, nggak cuman misalkan kayak lo jadi pasangan yang baik, pasangan yang perhatian gitu loh. Cuman dari berbagai aspek sampai kalau kalau lo bisa melakukan pekerjaan lo sekarang, katakanlah lo sebagai sales. Sebagai sales ini lo berusaha untuk memberikan yang terbaik dari sisi penjualan, maksud gue lo mau ngejar achieve atau enggak tahun ini, atau lo berusaha semaksimal mungkin, mau achieve mau enggak, ya udah gue udah berusaha maksimal dan gue pelajari dari apa kesalahan gue. Kayak misalkan tahun 2018 harusnya gue achieve 1,5 M misalkan, cuman lo baru dapet 1 M. Kayak kurang di mananya nih? Apakah kurang klien, kurang pendekatan? Kenapa yang gue deketin dari 20 klien yang PO cuman 10 klien gitu loh. Kenapa yang 10 enggak? Kenapa ini gue cuma 50%? Nah gitu. Maksud gue, lo pelajari dengan baik. Nah kalau lo udah bisa melakukan itu, kalau lo udah memikirkan itu, berarti lo udah pengen yang kayak, gue harus lebih baiknya lagi di 2019, di 2020, 2021. Nah, apakah lo udah berpikir ke sana gitu loh? Kalau lo pengen yang namanya memperbaiki diri lo sendiri menjadi versi yang terbaik buat diri lo sendiri. Dan pertanyaan yang paling penting itu adalah, apakah lo happy dengan keadaan lo yang sekarang, dengan diri lo yang sekarang, dengan isi kepala lo yang sekarang gitu loh. Apakah lo udah sabar? Apakah lo gak egois? Ya kan? Apakah lo udah mikirin orang lain? Apakah lo ingin orang-orang di sekitar lo itu bahagia? Ya kan? Apakah lo bisa bagiin berkat lo ke orang lain gitu ya? Dan yang tadi kayak lo menjadi seorang pekerja atau lo seorang entrepreneur gitu ya, seorang wirausaha atau lo startup CEO startup gitu. Apakah lo udah bisa yang namanya menjadi seseorang yang paling baik di versi lo sendiri? Maksud gue, jangan pernah mendengarkan kata orang gimana caranya harus menjalankan hidup lo. Cuman yang lo pikir yang harus lo ituin adalah lo dengar, dan kalau memang gak cocok dengan lo ya jangan dilakukan gitu loh. Lo punya versi dan standar lo masing-masing, gue punya versi dan standar gue masing-masing, dan gue yakin kalau apa yang nanti gue lakukan gitu, gue sekarang lagi di posisi yang dimana lagi kacau gitu ya, secara finansial, secara kalau dibilang karir juga ya nggak kacau-kacau banget, karena gue memang seorang wirausaha gitu ya di bidang catering. Nah, cuman gue yakin dengan cara gue ini, dengan gunung yang akan gue tanjak ini, yang akan gue daki ini, bareng-bareng bersama istri dan keluarga gue juga, itu gue akan sampai puncaknya, pelan-pelan gitu loh. Nah permasalahannya adalah orang terkadang gak sadar kalau di depannya dia itu akan selalu ada gunung yang harus pijak pelan-pelan, step by step gitu loh. Ada orang yang kayak lo mau lari ke arah puncak, lo mau jalan, lo mau naik mobil, ujung-ujungnya lo harus melewati proses tersebut untuk sampai puncak. Nah terkadang orang-orang nyerah di tengah, mundur lagi, turun lagi, sampai habis itu mulai lagi dari bawah, karena lo ujung-ujungnya akan melewati gunung itu gitu. Lo gak bisa nggak melewati gunung itu. Dan itu yang harus dicamkan baik-baik. Kalau lo stres di tengah jalan, dalam artian gini, lo di pekerjaan lo sebagai graphic designer,
itu adalah pekerjaan yang harus mendengarkan bos. Kalau desain lo nggak di approve, ya buat apa lo mau desain sebagus apapun menurut lo, kalau menurut bos lo jelek atau menurut klien lo jelek, ya nggak diapa-apain juga desain lo gitu loh. Kecuali lo punya sebuah agency desain sendiri, ya silahkan lo mau ngapain juga terserah gitu loh. Kalau klien lo cocok dengan desain lo, ya bagus gitu loh. Cuman lo harus mendengarkan bos. Nah, di satu sisi yang dimana bos lo ini nggak cocok, katakanlah lo udah 5 tahun tapi skill desain lo segitu-segitu aja, lo ditolak terus sama bos, lo ribut mulu sama bos, lo berantem mulu, dimarahin mulu, gitu-gitu kan. Di satu sisi yang kayak lo ngerasa kayak graphic design bukan buat gue deh. Akhirnya lo mundur, lo start lagi dari nol, lo menjadi gak tau, mungkin lo kuliah lagi jadi psikolog mungkin, ya kan. Lo kuliah lagi 3,5-4 tahun, lo mulai lagi dari nol. Nanti kalau ada problem itu lagi, kayak lo nggak dapet klien, klien nggak ada yang mau ngomong sama lo. Kalau orang-orang yang tadi stres ngomong lo malah tambah stres. Nah itu kan nggak ada yang tahu tuh. Terus lo udah menjalani itu selama 5-6 tahun dan lo ngerasa yang kayak psikolog bukan buat gue deh. Habis itu lo mulai lagi dari awal. Do you get my point? Kayak apapun yang mau lo lakukan, maksud gue, mendingan lo pilih sesuatu yang memang lo suka di diri lo sendiri gitu loh. Gue suka jadi wirausaha, gue suka masak, makanya gue di bidang catering gitu loh. Gue suka gue suka ngomong, makanya gue bikin podcast ini. Gue nggak peduli berapa banyak orang yang akan mendengarkan ini. Yang gue pedulikan adalah ada nanti. Untuk sekarang ya, gue ngomongin dalam level sekarang gitu kan. Kayak gue sekarang udah berapa nih, 18-19 hari, hampir mau 3 minggu bikin podcast gitu ya. Kayak gue hanya melihat analisanya itu adalah kapan kalian nonton, maksud gue kok nonton sih, denger gitu ya. Kayak analisa yang gue bikin. Cuman gue akan selalu bikin konten ini. Kenapa? Karena ini gue yang suka gitu loh. Karena gue suka ngomong dan gue ngerasa kalau omongan-omongan gue ini itu membantu orang. Contohnya kayak teman-teman gue, ada alasannya kenapa teman-teman gue tetap curhat sama gue. Kenapa dia cerita sama gue? Karena gue bisa memberikan yang namanya sebuah value dan sebuah solusi ke mereka untuk katakanlah yang kayak, walaupun kebanyakan itu adalah yang curhat tentang cinta-cinta perbucinan gitu ya. Cuman dalam perbucinan ini gue juga lumayan mahir lah gitu loh. Maksud gue bisa yang namanya memberikan berbagai macam dari experience gue atau dari experience orang lain gitu loh. Dan itu yang gue pelajari banget. Dan gimana caranya yang kayak gue ngerti banget gimana caranya laki-laki beroperasi gitu loh. Dan misalkan bisa dibilang yang kayak perempuan itu ingin dimengerti, terus pada cowok yang kayak cewek tuh nggak bisa ditebak, tau nggak lo? Cewek tuh kayak gitu, cewek itu bisa ditebak. Cewek itu kelihatan patternnya gitu loh, kalau lo mau mendengarkan gitu doang kok. Cewek itu tuh bisa ditebak. Cewek itu nggak yang kayak cewek itu susah banget dimengerti, cewek itu susah banget dipikirin, kayak kadang A tiba-tiba B, kadang-kadang C tiba-tiba berubah lagi ke A, yang dimana itu adalah B, yang dimana gue mau bilang kayak yes, dia bilang yes ternyata itu no. Tadinya dia bilang no ternyata itu yes, yang dimana kalau dia bilang no ternyata yes, yang dibalik itu adalah no. Jadi kayak orang-orang itu kayak mempersulit. No, cuy, perempuan itu simple gitu loh, asalkan lu mau mendengarkan. Makanya gue selalu bilang mendengar untuk mengerti, bukan buat ngebales. Karena kalau lu mendengar untuk mengerti, isitulah yang kayak hint sedikit gitu loh. Cewek akan bercerita tentang iya nih gue suka ini, gue suka itu, gue suka ini, gue suka itu. Ingat itu gitu loh. Ingat apa yang mereka suka. Dan misalkan kayak misalnya lagi cerita, terus tiba-tiba lo ngomong yang kayak iya gue inget kok lo ngomong itu, lo suka pergi kulineran waktu itu di Jogja di alun-alun gitu. Terus ceweknya kayak iya tuh lo bener tuh, iya gue suka di situ gitu. Nah, dengan hal seperti itu kayak lo tuh bisa mengerti asli deh. Jadi dengarkan gitu loh para laki-laki luar sana, dengarkan. Itu doang kok, kayak jawaban dari rahasia
gimana caranya mendapatkan perempuan, buat cowok di luar sana yang kayak dengarkan untuk mengerti, bukan dengarkan untuk membalas. Itu juga bisa lo praktekkan juga dari para perempuan ini ke para cowok-cowok gitu loh. Cowok-cowok pengen didengerin, cuman yang harus lo lihat itu adalah egonya gitu loh. Laki-laki yang belum dewasa, laki-laki kayak boysnya ya, maksud gue curug-curug alay-alaynya ini, yang dipikirkan adalah gimana caranya si dia mendapatkan hal yang terbaik, tapi memberikan hal yang sangat minim gitu. Jadi dia pengen dapat yang maksimal, cuman mengeluarkan hal yang minimal. Itu adalah laki-laki ijo lah, masih baru tumbuh gitu loh. Dan gue juga kayak gitu dulu waktu zamannya SMP gitu loh. SMA pun gue kayak masih begitu gitu loh, masih egois. Cuman ada pelan-pelan lah. Ada, maksud gue dari kita ke kecil ya kan, TK, SD, SMP, habis itu masuk ke perguruan tinggi alay, habis itu baru SMA, baru ke perguruan tinggi gitu. Nah, dari kita semua pasti kita melewati alay-alay kita lah gitu loh. Ada tuh zaman-zamannya gue ngomongnya yang pakai A diganti 4, J diganti 7, ya kan. Itu gue ada tuh gede kecil tulisannya waktu zaman-zamannya Nokia. Dulu Nokia gue, gue lupa, 5210 kalau nggak salah, canggih lah. Gila-gila gue pegang itu tuh kayak udah luar biasa. Terus gue tempelin kayak sinyal receiver, cuman kalau ada kalau ada telepon atau ada SMS gitu dia nyala-nyala gitu sob, asli. Ini asli itu keren banget sih buat kita anak-anak yang lahir di zaman itu gitu ya. Nah, balik lagi ke tadi gitu ya. Gue jadi agak drift off. Nah, apakah lo sudah memikirkan diri lo yang menjadi yang terbaik versi diri lo sendiri gitu loh, dengan standar lo sendiri. Kayak jangan harapkan kalau orang akan memperlakukan lo memperlakukan lo yang terbaik kalau lo memberikan aja yang minimal gitu loh. Jangan berharap yang maksimal kalau lo memberikan yang minimal. Kasih yang terbaik dari diri lo sendiri, kasih terbaik yang versi diri lo sendiri. Gue memberikan versi terbaik podcast yang bisa gue kasih pada detik ini, menit ini gitu. Gue akan terus belajar, gue akan gimana caranya ngomong yang benar, gimana cara ngomong yang terstruktur. Cuman ini satu sisi yang kayak gue itu kalau gue scriptin, jadi kayak gue nulis apa yang mau gue omongin, itu gue malah jadi gimana ya, jadi terbatas gitu loh omongan gue, jadi nggak lebar gitu loh. Nah, ada plus minusnya sih ya, struktur jadi kelihatannya kita ngomongnya itu kayak step by step gitu ya. Cuman kalau gue ngomong step by step pasti ada sesuatu yang nggak gue omongin gitu, jadi ada yang kelewatan gitu. Dan ya itu gue bilang plus minusnya. Nah itu dia, balik lagi, lo udah menjadi versi yang terbaik, lo udah memberikan yang maksimal buat orang lain. Karena dengan hal seperti itu orang juga akan memberikan yang namanya maksimal. Ada yang namanya, gue pernah ngelihat video yang namanya gimana caranya militer Amerika itu membuat yang namanya brothers and sisters dalam keanggotaan militer mereka gitu loh. Kenapa bisa dibilang brothers and sisters? Karena brothers and sisters itu kita bisa berantem sama kakak kita bisa beda pendapat sama kakak kita atau adik kita bisa kesel, ya kan? Cuman kalau misalkan ada yang namanya orang yang mengancam adik gua atau kakak gua akan langsung pasang badan, dan itu akan gua langsung, lo mau ngapain lo? Gua bantai lo gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, kalau lo bisa menciptakan itu dengan pasangan lo, yang dimana yang kayak lo bisa berargu dengan pasangan lo bisa benci, kesel sama pasangan lo yang nggak permanen gitu ya, maksud gue. Tapi kalau misalkan ada yang mengancam keselamatan pasangan lo akan langsung pasang badan, dan lo akan ada di situ untuk pasangan lo. Kalau merasa pasangan lo sedih, lo akan ngangkat dia.
gitu loh. Jadilah orang yang seperti itu, jadilah individual yang seperti itu. Dari semuanya menurut gue berbagai macam manusia yang dia bilang kayak ya udahlah gue juga udah baik, ya udahlah gue juga ngajak dia udah jalan-jalan, kita traveling terus, kita ke Jepang, kita ke South Korea, kita ke Eropa, kayak ya bagus lah kalau kalian mempunyai rezeki itu gitu ya, dan bisa membawa pasangan kalian jalan-jalan, bagus gitu loh. Cuman itu tidak semata-mata membuat hubungan kalian itu jauh lebih bagus daripada yang nggak jalan-jalan gitu. Jalan-jalan membantu, of course, yes. Cuman bisa gue pastikan kalau kalian nggak bisa ngobrol di waktu yang dimana nggak ada orang lain gitu ya, hanya lu dan dia dan pasangan lu gitu. Kalau lu nggak bisa ngobrol dan lu nggak bisa ketawa dari kedua belah pihak gitu, maksud gue yang kayak lo ngeliat dia ngeliat lo dan kalian bisa tertawa bareng dari sesuatu yang sangat receh, menurut gue ya mungkin akan berhasil kali, gue nggak tahu juga gitu. Cuman menurut gue ujung-ujungnya sih akan salah satu mungkin akan nyari ketawa itu dari yang lain gitu loh. Itu juga sama bentuknya kayak lo, kalau lo nggak perlu pasangan lo, kayak lo udah terlalu individual, kalau lo udah ngerti kayak lo bisa survive dari diri sendiri, jadi lo nggak begitu membutuhkan pasangan lo. Dan itu juga menurut gue agak bahaya gitu loh. Maksud gue jangan sampai lo juga nggak membutuhkan pasangan lo total gitu loh. Kayak ya buat apa lo pacaran atau lo buat apa lo menikah kalau lo nggak membutuhkan, kalau lo nggak bisa mendapatkan sebuah support atau kayak safety net dari pasangan lo gitu. Kalau pasangan lo juga nggak mau nge-upgrade lo gitu loh. Bukannya kayak nggak menerima lo seadanya gitu ya, tapi lebih ke arah yang kayak lo pasti akan selalu bisa jadi lebih baik dari hari sebelumnya. Ya nggak? Lo kemarin marah-marah, hari ini coba lo kurangin marah-marahnya. Lo kemarin nggak bisa yang namanya mengaplikasikan Adobe Illustrator. Sekarang lo udah mulai belajar Adobe Illustrator. Lo kemarin gak bisa edit video. Sekarang lo udah bisa gimana caranya masukin data-data ke Adobe Premiere misalkan. Semua step by step. Yang jadi masalah adalah terkadang lo gak menghargai diri lo sendiri. Lo gak menghargai kayak hari Senin lo gak bisa, hari Selasa lo belajar, hari Rabu, Kamis, Jumat lo belajar, dan Minggu lo tes, dan akhirnya lo 10% lebih bagus daripada hari Senin. Dan improvement itu yang harus lo pikirkan, lo catat di kepala lo sendiri. Dan itu yang bikin yang tadinya gue gak bisa, itu gue jadi bisa. Walaupun masih 10%. Minggu depan 20%, minggu depannya lagi 30%, ya kan? Nah, step by step tersebut itu juga berlaku kepada pasangan gitu loh, kepada cinta atau relationship yang sedang lo bangun gitu loh. Pada saat lo pertama kali pacaran, lo nggak percaya, lo 0% percaya sama dia. Habis itu sebulan ke depan, dia mulai menunjukkan kalau dia adalah orang yang bisa dipercaya. Kayak misalkan lo lo nitip makanan. Begitu dia nitip makanan, ternyata lo lupa untuk bilang yang kayak jangan lo pesan burger tapi lo bilang lo nggak suka sayur dan sayurnya dipisahin gitu, nggak pakai, dan lo lupa ngomong itu, dan ternyata dia pun udah ngerti itu dan dia tanpa nanya lo udah melakukan. Jadi kayak oh yaudah nih burgernya memang tanpa sayur kok, karena kamu pernah bilang kamu gak suka sayur gitu loh. Jadi misal kurang lebih seperti itu, dan lo mulai gue mulai bisa percaya sama dia. Bulan pertama 10%, bulan kedua kalian jalan-jalan naik mobil ke Bali, perjalanan yang sangat jauh yang dimana si perempuan gak bisa nyetir, hanya cowoknya yang bisa nyetir. Lo kurang percaya kalau dia bisa nyetir sejauh itu, ya kan? Dan akhirnya dari Jakarta ke Cikampek, lo masih bangun, dan karena lo takut, tapi lo masih bangun. Sampai Jawa Tengah,
lo tertidur. Ya kan, sampai yang dimananya ngelewatin udah mau masuk Jawa Timur, lo bangun dan nggak terjadi apa-apa juga. Lo mulai percaya dia bisa bawa mobil, udah naik ke 20%. Dan those steps, langkah-langkah kecil itu yang harus lo apresiasi gitu loh, yang harus lo pikirkan. Jadi lo ngerti dari mana lo berdiri, di mana lo titik 0, di mana lo berdiri di titik 100. Balik lagi, di mana lo ada di bawah gunung sampai lo udah di tengah gunung dan lo nanti akan sampai puncak. Kita semua akan di puncak gitu loh. Tapi permasalahannya kita mempunyai gunung masing-masing gitu loh. Bisa gunung yang sama, bisa gunung yang berbeda. Gunung orang lain mungkin kecil, mungkin lebih besar. Cuman yang akan kita sama-sama lakukan adalah kita akan sama-sama naik bareng-bareng di gunung masing-masing. Ada yang mau pakai mobil, ada yang mau pakai jalan kaki, ada yang pakai motor, masing-masing bebas. Cuman dia akan tetap mendaki gunungnya masing-masing. Masalah mereka adalah mereka sendiri gitu loh. Jangan bandingkan gunung lo dengan gunung orang lain. Jangan bandingkan masalah lo dengan masalah orang lain. Jangan bandingkan kayak lo baru start mau naik gunung tapi lo udah ngelihat orang yang udah di tengah-tengah gitu. Jangan. Itu lo bikin sulit diri lo sendiri. Mereka punya gunungnya sendiri, mereka cara dakinya sendiri, mereka udah di sana sendiri karena itu proses mereka. Apresiasi aja effort mereka menyelesaikan masalah atau naikin gunungnya dia sendiri. Lo fokus gimana caranya lo naikin gunung lo sendiri. Nanti begitu lo nikah, ya kan? Gunung kalian itu akan jadi satu dan kalian akan bergandengan tangan untuk naik gunung tersebut. Pada saat lo capek, pasangan lo akan mensupport. Apa kalau pasangan lo gak capek? Pasangan lo sama capeknya. Cuman karena pasangan lo lebih ingin menjaga lo. Dalam artian kayak, kalau pasangan gue lagi kurang, gue akan tambahin. Kalau pasangan gue lagi capek, gue yang akan memberikan tenaga lebih untuk mensupport dia, untuk ngegendong dia, dan itu dari hal-hal yang kecil gitu loh, dari hal-hal yang sangat kecil. Kayak cewek gue pulang dari main basket, gue lagi di rumah, dia lagi capek, begitu dia datang, dia langsung mandi, gue masakin Indomie, lagi makan Indomie, abis itu selesai gue pijetin kakinya. Nah, itu adalah hal-hal yang kayak, apakah di rumah gue nggak ngapa-ngapain? Di rumah gue juga capek, di rumah gue juga masak, di rumah gue juga bikin podcast, ngedit podcast gitu loh, yang kayak juga kerjaan gue yang lain. Gue juga capek sebenarnya gitu loh. Cuman apakah gue pikirkan capeknya karena kenapa? Karena gue happy, karena gue seneng ngelihat si Cia seneng gitu loh. Lo dimasakin Indomie, dipijit, apakah gak senang gitu loh, ya gak? Nah, hal-hal seperti itu yang harus bisa lo berikan dulu. Jadi lo punya sebuah mindset ke sana gitu loh. Kalau lo adalah seorang individual yang memang lo happy dengan diri lo sendiri, dan lo kayak lo udah siap untuk memberikan yang maksimal ke orang lain. Dan gimana Ki kalau misalkan gue udah memberikan maksimal, dia hanya memberikan gue harapan dan hal-hal yang sangat minim? Tinggalin, cuy, semudah itu. Kalau kalian sudah jadi dalam artian kepalanya, lo nggak akan punya waktu untuk orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang akan ngancurin atau ngebawa lo jadi ke sisi yang negatif gitu loh. Percaya deh sama gue. Kalau lo udah menjadi individual yang mandiri, yang happy, lo nggak akan punya waktu deh untuk orang-orang seperti itu, dan lo akan yang kayak, ya udah, kalau lo nggak mau sama gue dan lo nggak bisa memberikan ini, maksudnya memberikan effort yang maksimal ke hubungan kita, ya I'm sorry, goodbye gitu loh maksud gue. Dan lo akan picky, lo akan memilih gitu loh. Cuman kalau nanti gue pikir tapi nggak dapat gimana? Balik lagi ke podcast gue, sabar. Akan ada waktunya. Itu adalah timeline-nya Tuhan. Lo pernah dengar kan jodoh di tangan Tuhan gitu ya? Jodoh di tangan Tuhan itu benar.
tugas lo hanyalah bekerja keras. Dari bekerja keras itu dan juga berdoa dan punya sebuah iman kalau nantinya di belakangnya pas di puncak gunungnya everything's gonna be alright gitu loh. Punya iman ke arah sana, itu yang bikin lo merasa tenang, itu yang bikin lo merasa kalau mau sekacau apapun hari lo, mau sekacau apapun minggu lo, mau sehancur apapun bulan lo akan percaya kalau nanti Tuhan akan memberikan waktu yang dimana gue akan happy. Dan itu yang harus lo pikirkan. Itu yang namanya iman dan harapan gitu loh. Jadi tugas kita di dunia ini hanyalah bekerja keras dan berdoa. Lo pengen jadi F1 driver, mulailah balapan, ya kan? Kuasai menjadi juara di Indonesia di Sentul gitu misalkan. Lo mau jadi MotoGP, jadilah pembalap motor yang paling luar biasa di Indonesia. Gitu loh, pelan-pelan. Lo mau jadi public speaker seperti gue pengen banget jadi public speaker gitu loh. Gue mulai dengan podcast, gue untuk membiasakan gue ngomong apa, gimana caranya ngomong. Walaupun sekarang lawan gue adalah monitor, ya kan. Nanti kalau gue udah ketemu orang gimana, ya makanya gue dengerin orang-orang aja cerita. Karena gue suka. Kenapa? Karena gue suka dengerin orang cerita dan mereka mempunyai masalah, dan setelah mereka ngomong sama gue, mereka mendapatkan solusi. And I love that. Itulah passion gue. Itulah kenapa gue bikin podcast ini. Dan itulah kenapa gue akan terus membuat semua konten-konten episode ini sampai yang dimana titik gue ada di sebuah panggung dan gue ngomong ke jutaan orang. Gitulah. Balik lagi, yang paling terakhir nih, poin terakhir itu adalah, bukan poin terakhir sih, lebih ke arah balikin lagi ke fokus utama dari episode ini. Kalau lo pengen yang terbaik, apakah lo udah menjadi yang terbaik? Kalau lo pengen yang maksimal, apakah lo sudah memberikan yang maksimal? Right? Tanyain itu ke diri lo sendiri. Sampai di situ episodenya. Jangan lupa bagikan ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang membutuhkan ini. Siapa tahu ada yang bisa kita nggak ada yang tahu kekuatan dari sebuah kata-kata, dari sebuah obrolan untuk orang. Mungkin dari situ itulah titik balik. Kalau misalkan dia lagi kacau, inilah titik balik mereka untuk bisa memegang dirinya atau kehidupannya menjadi yang lebih baik. Alright guys, I'll see you around. Peace.